rindu, kami haus akan kebenaran firman Bapa. Oleh karenanya setiap kami biarlah Roh Kudus bertahta di hati kami, memimpin kami kepada suatu terang yang ajaib yaitu terang firman. Biar kami dapat mengerti dengan benar apa arti dari firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak muda Tuhan yang selalu setia di dalam kebenaran. Dalam nama Bapa, syukur, kita, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Jadi saat ini kita mau belajar firman Tuhan dari Amsal, lagi dari Amsal 20. Amsal 20 kita baca dari ayatnya yang ke-6. Lagi Amsal 20 ayat yang ke-6. Yang awal kita boleh buka kitab, yang sampai di bawah itu berdua deketan aja, Jessica deketan sama Matthew. Satu ayat doang. Kita baca bareng-bareng ya. Firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Jadi teman-teman berkata di sini banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya. Jadi banyak kita tuh menemukan sekarang gue baik hati nih ya, enggak, kita banyak berbuat supaya terlihat baik, ya kan? Banyak kita temukan misalnya kita atau siapapun yang kita teman-teman pernah lihat, ada semua pernah lihat, oh dia ini sengaja nih buat demikian supaya dipandang baik, atau secara terang-terangan dia bilang aku nih orang baik gitu. Nah di sini Amsal bilang memang banyak sekali orang menyebut dirinya itu baik, tetapi kalau orang setia sangat jarang untuk kita temukan. Jadi misalnya teman-teman di sekolah dikasih tugas misalnya, spare waktunya 1 minggu, tapi tiba-tiba nggak dibuat 1 minggu itu, lewat 1 minggu baru dibuat, itu nggak setia sama apa yang udah diberikan, tanggung jawab yang udah diberikan kepada kita. Padahal 1 minggu ya lama ya, tapi kita nggak setia, ataupun apa yang dia kali yang udah pacaran misalnya, mana Esa mungkin, oh juga Gabes, tapi belum juga 2 minggu dia putus. Kayak LDR misalnya LDR ya Bastian ya. Sama anak asrama ya. Aduh. Iya. Jadi karena nggak setia makanya putus di tengah jalan, apalagi kalau misalnya LDR. Sangat jarang, mungkin ada tapi jarang LDR ataupun yang namanya kesetiaan itu bertahan sampai akhir. Paling di mulut doang aku mau setia gitu, aku mau bangun komitmen buat setia sama kamu, saya, tapi nyatanya enggak. Tunjuk-tunjuk sama. Jadi teman-teman perbedaan baik dan benar itu apa? Yang lagi baik dan benar bedanya apa? Baik dan benar. tidak. Baik apa, benar apa? Bedanya apa? Bapak. Jadi kalau baik dan benar, misalnya pas lagi ujian, dia nyontek, baik nggak buat dia? Baik, karena
nilai bakal bagus, ya kan? Tapi itu benar nggak? Enggak. Iya, salah kan? Jadi baik dan benar dua hal yang berbeda. Kalau misalnya adik-adik semua melakukan hal yang benar, itu pasti baik. Tetapi kalau misalnya teman-teman melakukan hal yang baik, yang teman-teman pandang, oh ini baik nih buat gua, sama kayak tadi, nyontek bagus nih, baik buat nilai gua, tapi itu belum tentu hal yang benar. Sama kayak yang di sini, teman-teman berkata teman-teman baik orangnya, dalam pergaulan teman-teman baik, tapi teman-teman nggak setia. Sama kayak di youth ini, apa tadi berapa Four. 4 tahun. Four. Saya tahun ini teman-teman baru join di youth ini, bilang sampai aku terbujur kaku misalnya, sampai aku mati aku mau di sini terus. Teman-teman bisa bilang seperti itu, tapi mungkin itu nggak akan bertahan sampai. Teman-teman bisa bilang teman-teman akan setia, tapi yang namanya kesetiaan itu nggak cuma dilihat pada awalnya, misalnya hari ini, nggak bisa dilihat hari ini kalau teman-teman setia, tapi sampai pada akhirnya. Teman-teman akan dikatakan setia kalau teman-teman bertahan sampai akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman ada satu komitmen yang teman-teman bangun, misalkan itu bertahan sampai akhir atau sampai tuntas lah ya, itu namanya kesetiaan yang oleh pengamsal dikatakan sangat jarang. Jadi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 13 orang ini jangan termasuk orang yang tidak setia. Jadi karena pengamsal bilang jarang ditemukan atau siapakah yang dapat menemukannya, ya itu bisa ditemukan di Impact Indonesia. Orang yang setia. Amin dong. Amin. Jadi teman-teman, 4 tahun bukan waktu yang pendek. Coba teman-teman gak bernafas 4 tahun. Ya. Atau enggak 4 menit. Ya coba gak bernafas 4 menit. Bisa gak? Mungkin kalau olahragawan yang biasa terlatih bisa ya. Tapi kalau kita mungkin 4 menit terlalu bisa mati duluan ya kan? Apalagi 4 tahun guys. Mungkin karena kita ada di tahun keempat, kita mandang yang tahun lalu itu oh pendek banget gitu, nggak ini nggak ada impactnya gitu. Padahal 4 tahun itu pasti ada momen dimana teman-teman dijadikan kayak seolah-olah mundur dari kesetiaan teman-teman yang tadinya mau setia ibadah terus, mau baca firman terus. Tapi balik lagi tadi, kalau teman-teman setia atau misalnya hari ini ibadah, besok ibadah, lusanya lagi ibadah, kalau itu supaya dipandang ini diri sebagai orang yang baik, itu bukan kesetiaan. Karena kalaupun setia yang demikian, pasti kalau ada satu titik di mana satu hari mengecewakan teman-teman, itu pasti teman-teman akan turning back dari kesetiaan. Sama kayak mengikuti Yesus. Teman-teman hari ini bilang saya mau mengikuti Yesus, tapi ketika esoknya teman-teman ada problem dalam kehidupan, mungkin masa muda apa ya, pasti ada lah ya, yang sampai teman-teman tuh merasa down banget,
nggak bisa menemukan kedamaian di gereja ataupun di mana. Ada seorang filsuf pernah berkata, ada satu tempat yang sengaja Allah tempatkan dalam diri kita, yaitu hati. Jadi sekali lagi, ada satu tempat di dalam diri kita yang sengaja Allah berikan, yaitu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh hal-hal dunia. Dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Jadi teman-teman, biarpun 1000 hal yang teman-teman usahakan biar teman-teman bahagia, misalnya teman-teman ibadah di youth supaya teman-teman bahagia, di rumah mungkin ada masalah, teman-teman lari ke youth ini. Kalau misalnya hati teman-teman belum terisi oleh pribadi Allah, itu percuma. Teman-teman mau cari kesenangan di mana? Mungkin iya, tapi saat itu doang. Setelahnya enggak. Pasti balik lagi dalam keadaan yang kosong. Karena itu tadi, kekosongan dalam diri kita, dalam hati kita, itu hanya bisa diisi oleh Allah. Percaya atau enggak percaya, mungkin teman-teman ibadah saat ini belum mengenali Allah dan sebagainya, belum mengenal Allah dan sebagainya, belum berjumpa dengan Allah dan sebagainya. Satu waktu pasti Allah menampakkan dirinya. Mungkin secara kasat mata tidak kita lihat, tapi ada berbagai cara. Semua hal bisa dipakai Allah untuk menyatakan, oh ini loh diri gue, ini diri gue yang setia sama lu, tapi lu nya nggak setia sama gue. Lu datang ke youth cuma gitu doang. Lu datang ke youth nggak cari gue, lu cari orang lain. Lu mau lihat orang lain gitu. Saya jujur mau lihat siapa, bukan mau lihat Tuhan, tapi lihat siapa. Itu sebenarnya bukan hal yang salah, karena yang namanya komunitas, kita harus bangun hubungan bukan cuma hubungan sama Allah, tapi sama aku sama Alin, sama Desa, bener ya Matthew ya? Nggak salah juga kita bangun komunikasi sama lain, tapi ingat satu hal yang utama kita datang ke tempat ini tuh apa? Karena kita mau berjumpa dengan Allah. Perkataan Allah itu setia, mungkin familiar ya kita dengar. Kayak sering banget kita dengar bahwa Allah itu setia, Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan, biasa ya, di khotbah. Kita tahu nggak sih bagaimana perjuangan atau pengorbanan Allah itu sampai dikatakan Allah setia. Sebuah kata Allah setia sebenarnya tidak bisa menyimpulkan bagaimana perbuatan Allah dari mulai perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai dengan detik ini. Bagaimana kasih Allah buat kita. Itu yang harus kita renungkan. Ataupun tahun pertama di SMP, tahun kedua di SMP, tahun ketiga di SMP, di SMA juga. Teman-teman, satu hari teman-teman menginjakan misalnya kaki di SMP, sampai akhirnya teman-teman kelar misalnya SMP, teman-teman harus mengakui satu hal itu bukan hal yang mudah untuk melalui jika tanpa Allah. Itu hal yang sulit. Berjalan aja teman-teman nggak bisa kalau tanpa Allah. Untuk bernafas teman-teman nggak bisa kalau tanpa doa. Jadi karena Allah setia bagi kita, seharusnya kita juga setia. Coba bayangin kita udah setia sama satu orang nih, tapi orang itu nggak setia sama kita. Sakit nggak? Sakit. Ya. Sebel ya. Tapi Allah nggak sebel sama kita, dia tetap sayang kita. Jadi kita harus bersyukur kita punya Allah yang demikian.
bersyukur kita punya Allah yang setia, yang menjadi teladan buat kita untuk menjadi orang yang setia. Setia dalam persekutuan hidup seperti ini, gereja. Supaya teman-teman datang ke tempat ini tuh bukan hanya sebagai formalitas, hanya mencari euforia misalnya, hal yang ramai dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Tapi tujuan atau motivasi teman-teman datang ke tempat ini tuh tepat. Kalau teman-teman tahu tujuan teman-teman itu datang ke sini apa, tahu tujuan akhir, pasti teman-teman juga akan sampai akhir. Karena teman-teman tahu tujuan akhir. Kalau kita nggak tahu tujuan kita datang ke tempat ini, pasti kita nggak bakal setia sampai akhir. Karena kita nggak tahu. Jadi buat kita semua dari semua belajar untuk tahu supaya teman-teman ibadah yud itu apa sih? Atau teman-teman ibadah itu gunanya apa sih? Harus tahu hal itu. Karena kalau kita tahu hal itu, gitu kan, kita bakal setia. Kita bakal jadi orang yang termasuk dari yang jarang. Kita bakal masuk. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang supaya terlihat baik, tapi sesungguhnya kita memang orang yang baik dan setia. Karena Ramsal bilang baik selalu banyak, orang baik itu banyak, tapi yang setia itu sangat jarang. Tapi di Youth Impact Generation rata-rata setia, ya kan? Men. Jadi setia di youth ini, tahu teman-teman kenapa datang di youth ini, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai seterusnya. Semoga youth ini boleh berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau baik bagi kami. Tidak ada satu kasih yang mampu menandingi kasih-Mu Bapa. Tidak ada satu pribadi bahkan yang kami anggap Allah bagi kami sendiri. Semuanya itu Bapa tidak ada yang bisa menyaingi lebarnya kasih-Mu, tingginya kasih-Mu, luasnya cinta-Mu bagi kami. Bahkan kesetiaan-Mu Tuhan tidak ada satupun yang dapat ditemukan di dunia ini yang sama seperti Engkau. Bahkan kami sendiri Tuhan, kami tidak setia kepada-Mu, namun Engkau tetap setia kepada kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah baik, bahkan rahmat baik dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan menegaskan hal itu Bapa. Sungguh Engkau Allah setia di tengah-tengah dunia yang tidak setia kepada-Mu ini. Di tengah-tengah kami, anak-anak muda-Mu, anak-anak remaja yang mungkin saat ini Bapak masih tidak tahu apa tujuan kami beribadah. Kami percaya lebih dari semua keterbatasan kami, kekurangan kami, Engkau Allah memberkati kami sampai dengan detik ini. Yang sampai saat ini kami tetap dilayakan untuk menerima kesempatan ini, untuk dapat bersekutu bersama teman-teman kami di dalam satu persekutuan, yaitu bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, bersyukur Engkau menyatakan diri bagi kami. Jadikan kami anak-anak muda yang mampu dan sanggup untuk melakukan semua firman dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi garam dan terang di setiap hal yang Kau berikan kepada kami, setiap karunia-karunia yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengapresiasi hal itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan segala pujian, segala sembah dan kemuliaan yang bagi nama saja. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami sebagai anak muda, kami lebih suka memuliakan diri kami sendiri dan lupa akan kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Oke, kami untuk firman Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, ya teman-teman.
biarlah dari kita muda ya tetap setia pada Tuhan sampai akhir kita setia. Terima kasih untuk Abigail yang udah sharing dengan kita. Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita dengarkan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Kita masih mengadakan konser tempat ini jam 6 sore. Please banget teman-teman, jangan datang terlambat ya, karena kita supaya kita bisa mulai tepat waktu gitu. Nah, misalnya kita mulainya jam 6 lewat 20 menit. Usahakan tepat waktu jam 6. Dan setelah kita konsil dari sini, kita akan sharing firman Tuhan yang kita dengerin malam hari ini. Kita sharing di grup. Minggu lalu kayaknya sharing dikit banget deh. Taruh di sini aja deh. Teman-teman, jadi jangan lupa ya, nggak perlu dijapri-japri satu-satu lagi loh kayak. Jadi teman-teman, ayo semangat sharing firman Tuhan yang kita dengerin malam ini. Kita bagiin di grup. Oke, teman-teman, tujuannya apa sih? Biar kita sama-sama melengkapi. Kita sama-sama saling apa ya, percaya oleh firman Tuhan, memberkati kan kita sedang bertumbuh. Kemudian teman-teman baca Alkitabnya. Siapa di sini yang ada nggak sih yang baca Alkitab setiap hari di sini? Pak anak pastori paling nggak ya. Ayo teman-teman semangat nih baca Alkitab gini loh. Kita kita nggak akan bisa semakin cinta sama Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhannya itu siapa. Misalnya nih kalau kita lagi bangun hubungan dengan someone gitu ya, kita nggak akan bisa makin cinta sama dia kalau kita tuh nggak tahu dia orangnya kayak gimana. Ya nggak mungkin kan ya kalau lewatin di jalan terus ada orang bilang ya ampun gue cinta dia, kan nggak mungkin kan. Pasti kita harus kenal dulu sama orang itu siapa. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama semangat baca Alkitabnya setiap hari, dan kemudian ayo kita sharingkan setiap hari apa yang kita dapat dari ada pasal ya, dibanding baca webpad yang berapa ya atau film mungkin ya. Kita baca Alkitabnya terus sama-sama kita sharing. Pasal ini aku dapat firman Tuhan, aku dapat rema, aku dapat kayak suatu keterangan bahwa ini gak usah yang bahasanya yang gimana banget, yang simpel aja. Misalnya dari ini aku diajarkan bahwa harus yang penting kita sama-sama saling memberkati, sama-sama bertumbuh. Kita nggak bisa cinta sama sesuatu kalau kita nggak kenal. Misalnya nih, kalian lagi mengidolakan artis gitu ya, atau siapapun lah pokoknya, siapapun. Nggak mungkin dia cuma muncul di TV. Oh gue cinta dia tuh artis itu. Kenapa? Nggak tahu. Nggak mungkin kan? Pasti kita punya alasan. Nah, bagaimana kita bisa cinta sama Tuhan kalau kita sendiri nggak kenal sama Tuhan? Nah, pengenalan sama Tuhan itu gimana dengan ayo rajin baca Alkitab, kan? Jadi ayo semangat baca Alkitabnya setiap hari, semangat untuk sharing firman Tuhan yang pasti itu apa ya, untuk kerohanian kita ya, usia kita terus bertumbuh setiap hari biar rohani kita juga terus bertumbuh. Ya firman Tuhan, setelah dari sini kita sharing firman Tuhan sama-sama saling memberkati apa yang kita dapatkan. Itu aja sih. Dan minggu depan itu terakhir ya. Oh minggu bulan ini kita doa. Nah
ini kita akan merayakan ulang tahun. Oke, ulang tahun. Jadi setelah ini kita jangan keluar rumah, kita akan bersama-sama Dari mami. kita juga mau sama-sama tiup-lilin. Aduh, peduli. Jangan foto-foto galak. Oke, itu aja pengumuman buat kita semuanya. Kita mau doa syafaat. Yang Aduh. pertama kita akan berdoa untuk Impact Generation. Kita berdoa bersyukur ya untuk usia yang sudah ditambahkan jadi 4 tahun. Itu yang doain Hani ya. Kemudian kita akan berdoa untuk orang tua dan keluarga, saudara yang doain Jessica. Kemudian kita akan berdoa untuk kota dan bangsa yang doain Sharon. Oke. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan katakan pujian mau setia sampai akhir.
hati yang semakin mengasihi Tuhan, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang taat pada Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Dan biar Tuhan sejak masa muda kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi garam dan terang, membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami, dan akan boleh dimuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang akan mampukan kami senantiasa kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi anak-anak-Mu yang setia di hadapan sejak dari kami remaja, sejak kami masih muda, kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa giat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan biar Tuhan saat nanti mendapati kami setia berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa kami punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami serahkan setiap studi kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, dan biar Tuhan bidang apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, kami senantiasa menjadi alat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kesehatan kekuatan di bagian dari kami semuanya. Terima kasih untuk hamba-Mu Abigail yang sudah Kau pakai pada malam hari ini pelayanannya, semua yang Tuhan percayakan dalam hidupnya Tuhan, yang memberkati keluarganya, diberkati oleh Tuhan. Biarlah Abigail boleh menjadi alat kemuliaan dipakai oleh Tuhan dengan semakin tajam dan semakin dahsyat, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik percaya setiap kami yang boleh hadir pada malam hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Sekali kami bersyukur untuk Impact Generation yang sudah 4 tahun Tuhan sertai, biar Tuhan melalui wadah yang kecil ini, melalui komunitas yang kecil ini, Tuhan boleh menemukan anak-anak-Mu yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan semakin mempersiapkan kami, Tuhan semakin membentuk kami menjadi dampak dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan terus pakai generation, Tuhan terus pakai wadah ini, anak-anak-Mu boleh bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan mengakhiri pada persembahan kami pada malam hari ini bersama-sama. Kami akan mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu datang, segala kami pada hari ini kami, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, kami mengampuni orang yang salah, dan janganlah kami dalam pencobaan, Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya kami menikmati kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntun dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati. Selamat malam Minggu dan selamat ulang tahun untuk generasi dan buat kita semuanya. Happy birthday to the generation. Happy birthday. Oke teman-teman, kita mau Jeff fotoin itu AC, jangan bawa AC. Ayo kita merapat ya, merapat. Kita mau foto bareng. Ayo guys, mau pilih, tapi ada yang fotoin harus sini. Mas kamu pakai kompor ya, pakai korek ya? Ada korek. Yuk bareng, kita mau fotonya di mana? Tenang aja nanti. Dulu ya. Ini video loh. Aduh. Foto aja, foto. Foto loh kok. Foto. Ini dilakukan ke semuanya. Iya. Yuk. Kelihatan nggak, Jo? Kelihatan. Ya,
dia udah pakai. Oh ya kelihatan. Bisa gambar ya. Oke, aku sebentar lagi. Rasa terganggu. Dengan suara aja. Mas pakai timer aja. Cepat lagi. Tunggu ya. Kok mana? Iya, maksudnya Kok sebelah ya? di sebelah sini nih. Jadi kalau masuk. Sampai itu Kamu jam ngapain? Kamu ngapain buang-buang gitu? Masuk. Di timer dong. Ayo, aku mau jalan terus. Oh, Berapa? apa sih?